Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini eh, hari pertama saya eh, untuk mencoba mereview sebuah paper yang cukup menarik dan bisa digunakan untuk pembelajaran dalam hal eh, memprediksi sistem perekonomian global kita ke depan. Ditulis oleh Rasmindi Kamasa. eh, Jurnalnya bisa diunduh eh, di internet ya. Nanti silahkan bisa browsing ya. Sudah terbit dengan judul Dari Bretton Woods ke Petrodollar, Analisis dan Evaluasi Krisis Sistem Moneter Internasional. Jadi kita abstrak dulu dan akan saya coba untuk memberikan sedikit argumen maupun penjelasan yang tentunya kita bisa melihat juga nanti di referensi-referensi lain yang berhubungan atau data terbaca yang berhubungan dengan paper ini. Untuk melihat ini semua memang kita harus tidak sekedar melihat konteks perekonomian saat ini ya, tapi kita kembali ke sejarah ya. Di awal abad 19-an kira-kira seperti itu, di mana bangsa-bangsa di dunia itu sudah mulai menata ya, untuk membuat sebuah sistem yang tujuannya sebenarnya untuk mendamaikan bangsa-bangsa di seluruh dunia dengan sistem perekonomian yang dianggap adil. Oke, kita mulai saja dari paragraf atau kalimat pertama ya. Sistem moneter dunia yang terbentuk melalui persetujuan Bretton Woods memunculkan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang internasional dalam pasar ekonomi global pasca Perang Dunia, menggantikan pound sterling Inggris. Ya. Jadi dari sini kelihatan ya, perjanjian Bretton Woods itu dibuat setelah mengalami 2 kali Perang Dunia ya, yang endingnya itu menggantikan ya, mata uang internasional untuk menukar secara global itu menggantikan ya, pound sterling Inggris. Jadi dolar ini menggantikan Inggris. Ya. Mungkin ada beberapa yang memiliki persepsi, berarti sebelum Perang Dunia terjadi itu dulu yang dianggap sebagai negara adidaya adalah negara Inggris. Ya, ya mungkin bisa aja ya, karena faktanya bahasa bahasa internasional itu yang diakui pertama itu adalah bahasa Inggris. Dan Amerika Serikat pun bahasanya juga bahasa Inggris ya. Jadi memang kita harus melihat lagi sejarah ya. Jadi tahu mengapa eh, akhirnya dolar menggantikan pound sterling Inggris. Ya memang jelas sekarang adalah negara adidaya itu adalah yang diakui negara adidaya adalah negara Amerika Serikat. Kemudian kalimat kedua adalah dengan itu kemudian Amerika Serikat mencetak uang kertas, dolarnya melebihi jumlah emas yang ada. Sepakat ya bahwa untuk mencetak sebuah uang kertas yang selama ini beredar ya, itu standarnya emas seharusnya ya. Di perjanjian Bretton Woods ini dolar itu masih ditopang oleh emas pencetakannya.
Dan hal ini mengakibatkan Amerika Serikat mendapatkan keuntungan sepihak sepanjang dunia mempercayai dolar. Nah ini yang mungkin apa ya, harus kita perhatikan benar-benar. Ada kata-kata mendapatkan keuntungan sepihak sepanjang dunia mempercayai dolar. Di tengah kepercayaan dunia yang mulai goyah, akhirnya pada 15 Agustus 1971, Presiden Amerika Serikat Richard Nixon mengakhiri sistem yang membuat dolar dapat ditukar dengan emas, dan sejak itulah berakhir sistem Bretton Woods. Ini nanti di lembar-lembar selanjutnya di paper ini kita bisa lihat ya, mengapa kepercayaan dunia terhadap trust dunia terhadap Amerika Serikat terhadap dolar ini itu goyah. Nanti bisa kita kupas di paper-paper selanjutnya. Yang akhirnya untuk mengantisipasi itu, Presiden Richard Nixon ini mengakhiri sistem yang membuat dolar dapat ditukar dengan emas. Mengakhiri sistem. Jadi dengan ini menyatakan ini secara nggak langsung ini dolar itu sudah tidak ditopang oleh emas. Sistem Bretton Woods sudah berakhir. Nah, jadi tidak berlaku lagi, dan yang berlaku adalah fiat money. Ya, berarti cetak uang tanpa lagi menghiraukan emas yang digunakan untuk standarnya. Ya. Karena di sejarah juga, di sejarah Indonesia saja ya, negara kita itu dulu pertama kali Bung Karno atau Presiden pertama Republik Indonesia itu ketika mau mencetak uang kertas itu beliau juga menstandarkannya dengan emas. Jadi tidak asal mencetak saja. Nah, akhirnya sistem baru kemudian muncul ketika minyak bumi berfungsi sebagai emas, atau kalau dalam istilah itu ada yang ngomong adalah emas hitam. Ya, nanti kita kupas di lembar-lembar berikutnya ya. Dan dikenal dengan nama sistem petrodolar yang bertujuan untuk tetap mengekalkan instrumen ya, merupakan instrumen untuk tetap mengekalkan hegemoni dan keuntungan bagi Amerika Serikat. Jadi supaya tetap diakui sebagai negara adidaya dan memberikan keuntungan bagi Amerika Serikat. Tetapi konfigurasi sistem moneter internasional semacam ini tidak dapat bertahan terus-menerus karena bertentangan dengan hukum moral, utamanya prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan kebebasan. Di kalimat terakhir itu sudah penulis sudah menjelaskan ya bahwa sistem ini berarti tidak jujur gitu. Nah, kalau tidak jujur biasanya efeknya akan berlarut-larut sampai ke keadilan, kemakmuran, dan mungkin kebebasan. Ya. Jadi ini kupasan pertama tentang abstrak. Silahkan bisa Anda untuk komen ya di kanal YouTube ini, dan mulai hari ini nanti ke depan kita akan sering-sering membahas atau review paper yang berhubungan dengan perkembangan perekonomian global. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.